Halo teman-teman semua, hari ini saya akan coba berbagi bagaimana tips dan triks bisnis plan strategi 2020 untuk bisnis Anda masing-masing. Bagaimana keseruan videonya? Saksikan terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian, ketika teman-teman membuka sebuah bisnis, maka teman-teman tentu harus memiliki strategi. Jadi tidak boleh kita sembarangan teman-teman sekalian. Kita harus betul-betul memiliki perencanaan-perencanaan di dalam bisnis kita. Biar istilahnya itu nggak boncos ya, biar istilahnya itu kita nggak rugi teman-teman ya. Kenapa? Karena banyaknya di luar sana yang sudah berbagi tips, tapi kita nggak melek dengan istilah-istilah tadi teman-teman. Kita nggak melek dengan tips dan trik yang sudah diberikan oleh mentor-mentor kita semua. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit teman-teman bagaimana bisnis plan strategi 2020 untuk bisnis kita masing-masing. Baik, yang pertama teman-teman, selalu saya sampaikan adalah ketika teman-teman membuat sebuah produk, yang perlu teman-teman lihat adalah problem, masalah di dalam pasar yang menyebabkan produk Anda keluar launching seperti itu teman-teman. Contoh misalnya saya ingin buat produk cuci muka Mas Didik untuk bakteri yang ada di muka misalnya. Kenapa? Karena problemnya orang banyak bakteri di dalam mukanya ya. Kemudian hadirlah ya cuci muka antibakteri misalnya. Kemudian Mas saya pengen buat sabun anti daki misalnya. Kenapa? Banyaknya orang yang sudah berolahraga penuh dengan daki misalnya. Itu kan problem. Sehingga cocok ketika kita membangun sebuah bisnis, ya kita lihat dulu problemnya apa, barulah muncul sebuah bisnis teman-teman. Problem apa yang ada di pasar sehingga muncullah produk kita. Nah itu polanya seperti itu teman-teman. Jangan sampai ya saya buat produk misalnya, Mas saya pengen produk rendang rasa coklat misalnya. Maka langsung pola kita bermain. Masalah apa di pasar sana sehingga muncul produk kita. Kalau tidak ada, maka yakinlah produk kita itu tidak akan berumur panjang biasanya teman-teman. Ya contoh teman-teman misalnya lihat ya, banyak produk-produk yang sudah launching ya umurnya tidak terlalu panjang teman-teman. Contoh misalnya es kepal Milo ya, salah satunya adalah es kepal Milo. Es kepal Milo kalau ditinjau-tinjau lagi problem yang muncul di pasar sana itu tidak ada, sehingga umurnya ya nggak panjang teman-teman sekalian. Es boba juga ya, mungkin problemnya sedikit ya, tapi kalau problemnya jelas gitu ya, lebih spesifik ya, maka umurnya akan sedikit lebih panjang teman-teman sekalian. Oke, yang pertama adalah problem. Dilihat lagi teman-teman ya, kita punya produk, ada nggak problem di pasar sana sehingga muncullah produk kita. Saya pengen buat produk masker Mas Didik, problemnya apa misalnya? Iya, karena orang kalau keluar sekarang harus pakai masker. Oke, problemnya ada, muncullah sebuah masker. Saya pengen buat masker yang ada print berdasarkan wajah Mas Didik, wajah masing-masing. Kenapa? Karena banyak orang pakai masker itu, problemnya adalah orang nggak mengenali dia pakai masker itu siapa gitu ya. Akhirnya muncullah masker yang di print berdasarkan wajah masing-masing ya. Itu problemnya ada, enak, sehingga muncul sebuah produk tuh enak teman-teman sekalian ya. Jadi nggak sembarangan dalam memunculkan sebuah produk. Kalau tidak ada problem, maka yakinlah produk kita biasanya tidak akan laku dan tidak akan ada yang membeli teman-teman sekalian. Kalaupun ada, biasanya umurnya tidak akan pernah panjang ya. Cuman masalah booming-boomingan saja, itu berbeda teman-teman ya. Kayak misalnya es cappuccino cincau misalnya, itu kan booming, meledak gitu, tahu-tahu menghilang ya. Pasarnya habis. Kenapa? Problemnya sedikit, bahkan tidak ada problem yang menyebabkan produk itu muncul. Baik, itu yang pertama teman-teman, yaitu problem ya. Yang kedua adalah need. Nah, setelah teman-teman ketemu dengan istilah problemnya tadi, maka teman-teman wajib cari tuh need-nya siapa, yang butuh siapa. Ya, mindset polanya selalu saya tegaskan teman-teman, sebagus apapun produk kita, kalau tidak ada yang butuh, maka tidak akan ada yang beli teman-teman sekalian. Ya, saya buat produk tidak ada yang butuh, nggak ada yang beli. Saya buat produk, kemarin saya sampaikan tuh contohnya, saya buat produk misalnya ya, obat anti lapar di luar angkasa misalnya seperti itu ya. Tidak ada yang butuh, maka tidak akan ada yang beli. Nah, maka sebagus apapun produk kita, kalau tidak ada yang butuh, maka tidak ada yang beli. Maka teman-teman harus mencari orang-orang yang butuh dengan produk Anda masing-masing. Contoh saya jualan jilbab, siapa yang butuh jilbab? Ya muslimah misalnya, ibu-ibu ya, perempuan dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang dengan produk kita yang kita launchingkan teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman lihat lagi nih bisnis plan-nya. Apa itu segmentasi pasar? Ini penting sekali. Siapa pasarnya? Ini harus dibuat teman-teman ya. Istilahnya itu didesain sedemikian rupa biar tahu segmentasi pasar kita siapa. Contoh misalnya saya jualan durian teman-teman. Segmentasi pasar saya 3 teman-teman. Ini harus dikelompokkan. Apa itu? Yang pertama adalah pencinta durian. Dia biasa aja dengan durian, tapi kalau di depan matanya ada durian, dia pengen durian. Ada nggak tipe semacam itu? Ada. Kalau ada, masukkan segmentasi pasar kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang anti durian. Baru cium bau durian aja udah
muntah-muntah ya. Nah, orang yang anti durian ini kita tahu ini segmentasi pasar kita yang bukan kalangan orang-orang yang NIP misalnya. Yang penting kita kelompokkan ini, oke? Yang ketiga adalah penggila durian, teman-teman sekalian. Ya, ini saya kan jualan durian, teman-teman. Penggila durian siapa? Tipenya seperti apa? Tipe penggila durian itu kalau teman-teman lihat ya, ada nggak ada durian, dicarinya durian. Itu penggila durian itu. Musim nggak musim durian, dicarinya. Kenapa? Penggila durian, fanatik dengan durian. Saya ada tuh komunitas penggila durian, fanatik durian. Oh, benar-benar gila dengan durian ya. Artinya ya, saya mengelompokkan segmentasi pasar saya agar jelas ketika saya berjualan dengan siapa. Segmentasi pasarnya jelas, teman-teman. Ya, maka teman-teman misalnya jualan produk baju anak umur 8 tahun misalnya. Saya tanya misalnya, teman-teman jualan baju anak umur 8 tahun siapa segmentasi pasarnya? Oke, baik. Yang pertama ibu-ibu. Oke, ibu-ibu. Yang kedua, ibu-ibu muda atau tua? Ibu-ibu muda masih di. Oke, yang ketiga umurnya berapa? Kira-kira dia nikah umur berapa? Anaknya umur 8 tahun, ibunya tersebut umur berapa? Nah, itu segmentasi pasar yang teman-teman harus betul-betul melihat ke sana gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah market kategori, teman-teman sekalian. Ini penting ya. Ketika kita punya produk, kategori kita masuknya kemana? Contoh misalnya teman-teman lihat itu salah satu produk Biore, produk sabun. Sekarang market kategorinya muncul kemana-mana, teman-teman. Pepsodent juga. Dulu Pepsodent hanya fokus di wilayah gigi putih, teman-teman. Sekarang sudah ada Pepsodent siwak ya, untuk mengambil market kategori yang suka dengan siwak. Kemudian ada Pepsodent nafas segar ya, cari orang-orang yang pengen wilayah nafas segar ya. Kemudian ada Pepsodent wilayah whitening ya, untuk fokus bagian whitening. Jadi macam-macam, teman-teman. Ini market kategori, teman-teman. Biore sendiri itu sudah punya market kategori sendiri-sendiri, teman-teman. Ada anti daki ya, ada kemudian untuk membunuh kuman, ada membunuh bakteri, sama aja ya. Ada yang membunuh virus dan lain sebagainya. Jadi dia betul-betul membuat market kategori sendiri-sendiri ya, sub market kategori sendiri-sendiri. Sebagaimana misalnya sampo ya. Sampo sekarang sudah ada sampo hijab ya, sampo untuk anti ketombe, sampo untuk kulit kepala dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya, sesuai dengan market kategori masing-masing. Nah, produk Anda masing-masing kemana market kategorinya harus disesuaikan ya. Biar apa? Segmentasi pasarnya jelas, yang dibutuhkan oleh orang-orang jelas, dan problemnya juga jelas. Sehingga ketika teman-teman sudah memiliki bisnis plan semacam ini, strategi semacam ini, maka teman-teman akan mendapatkan yang disebut dengan buy. Terjadinya proses jual beli di sana, terjadinya proses penjualan di sana. Disitulah keuntungan kita didapat. Sehingga kalau teman-teman membuat bisnis plan semacam ini, mulai dari problem, need, segmentasi pasar, market kategori, maka akan terjadi closing. Oke, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan silakan langsung aja komen di komentar kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.